Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda, perwakilan dari kelompok 3. Saya beserta teman-teman anggota kelompok saya, yaitu Nuril Hida, Hasdidar, Wilin, Astriana Muslan, dan saya sendiri, Mary Merlinda. Kami akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan analisis uji proksimal, di mana pada bahan pembahasan kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Analisis Kandungan Proksimat, Antioksidan, dan Toksisitas Ekstradon Samana dengan penambahan Fulipala sebagai minuman fungsional. Nah, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kadar air, abu, kadar karbohidrat, lemak, dan serat besarnya, yaitu analisis proksimal. Kemudian kandungan antioksidan dan toksisitas dari ekstradon samana yang telah ditambahkan pala sebagai bahan alami sehingga dapat dimanfaatkan sebagai suatu bahan pangan fungsional. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pembahasan satu persatu berikut ini. Pada metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel daun Arcesephalus microphyllus, yaitu alat yang digunakan berupa oven listrik, timbangan analitik, cawan aluminium atau cawan petri, kemudian desikator, tang penjepit, kemudian cawan porselen 30 ml, pembakar bunsen, tabung reaksi, alat penghomogen, serta tisu dan inkubator atau autoklav. Nah, di mana pada bahannya itu sendiri kita mengambil H2SO4, kemudian HCl, kemudian tablet cejal, kemudian asam boraks, indikator methyl red, kemudian indikator PP, kemudian peptone water, serta alkohol 70%, ada juga alkohol 80%, larutan love scroll HCl 3%, kemudian larutan Na tiksulfat, kemudian asam aksetat peroksid antron, larutan glukosa standar 0,2 mg per mililiter, kemudian HCl 25%, serta NaOH 3,25%, dan yang terakhir petroleum ether. Analisis proksimat, penentuan kadar air. Adapun cara kerjanya adalah cawan porselen yang telah dicuci bersih dikeringkan di dalam oven selama 1 jam dengan temperatur 1050 Celcius, kemudian didinginkan di dalam eksikator sekitar 10-20 menit dan ditimbang. Sampel dihitung sebanyak 0,51 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian cawan dan sampel tersebut dikeringkan dalam oven 1050 Celcius selama 112-16 jam. Cawan dan sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam eksikator selama 10-20 menit sampai diperoleh berat tetap. Penentuan kadar abu. Adapun cara kerjanya antara lain, cawan porselen yang telah dicuci bersih dikeringkan di dalam oven sekitar 1 jam pada temperatur 1050 Celcius. Kemudian didinginkan dalam eksikator sekitar 10-20 menit dan ditimbang dengan teliti. Sampel ditimbang dengan teliti sebanyak 3 gram untuk sampel hijau atau 5 gram untuk konsentrat dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. 290 berasap bakar cawan porselen berisi sampel dan tanur bersuhu 6000 Celcius. Biarkan sampel terbakar selama 3-4 jam atau sampai warna sampel berubah menjadi putih semua. Setelah sampel berwarna putih semua, kemudian didinginkan dalam tanur pada suhu 1200 Celcius sebelum dipindahkan ke dalam eksikator. Setelah dingin ditimbang dengan teliti. Penentuan protein kasar. Adapun cara kerjanya antara lain, timbang sampel dengan teliti sejumlah 0,3 gram
dan masukkan ke dalam tabung destruksi. Ditimbangkan 0,2 gram katalis campuran dan 5 mili H2SO4 pekat dan dipanaskan. Kemudian ditambahkan penentuan protein kasar. Adapun cara kerjanya antara lain: timbang sampel dengan teliti sejumlah 0,3 gram dan masukkan ke dalam tabung destruksi. Tambahkan kira-kira 0,2 gram katalis campuran dan 5 ml H2SO4. Penentuan lemak kasar antara lain: timbang sampel dengan teliti sebanyak 1 gram 9 L dan bungkus dengan kertas saring bebas lemak. Keringkan dalam oven 1050 Celcius selama 5 jam. Dinginkan dalam eksikator dan timbangan. Sampel dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi Soakslet. Alat Soakslet diisi dengan pelarut lewat kondensor dengan corong. Alat pendingin dialirkan dan panas dihidupkan. Ekstraksi berlangsung selama 16 jam sampai pelarut pada alat Soakslet terlihat jernih. Sampel dikeluarkan dari alat Soakslet dan keringkan ke dalam oven 1050 Celcius selama 5 jam. Kemudian dinginkan dalam eksikator dan timbangan. Baiklah, kesimpulan dari keseluruhan penjelasan pada penelitian ini yaitu dilakukan analisis proksimat kadar abu yang kadar antioksidan dan toksisitas dari campuran daun kering samama dengan fulipala pada berbagai konsentrasi yaitu 0,1% bagi 0,25% serta 0,75% dan juga 1%. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpaduan daun samama atau Anthracoccus macrophyllus dengan fulipala memiliki kemampuan mereduksi radikal bebas dengan metode DPPH dengan intensitas sedang, di mana IC50 yang dihasilkan sebesar 117,6 sampai 129,92 mg per mililiter, di mana kategori sedang adalah 101 sampai 150 mg per mililiter. Nah, dengan hasil analisis proksimat yang sesuai dengan standar SNI untuk kadar abu, kadar serat, kadar protein, karbohidrat, dan lemak yang hampir sama untuk setiap formula, dilanjutkan dengan toksisitas LC50 yaitu kurang dari 1000 mg per mililiter pada campuran dengan konsentrasi fuli sebesar 0,1% atau sama dengan 0,1% yaitu 378,27 mg per mililiter. Sedangkan dengan penambahan fuli lebih dari atau sama dengan 0,25% dikategorikan tidak toksik karena memiliki LC50 yang lebih dari 1000 mg per mililiter sehingga aman sebagai suatu minuman fungsional. Nah, itulah tadi penjelasan dari keseluruhan pada materi kami kali ini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum